Oke, jadi langsung saja. NBA is back. Jadi basket ini juga salah satu olahraga favorit gua. Jadi bisa dibilang gua itu juga fans NBA dan nggak salah satu sih, cuman satu tim favorit gua di NBA yaitu adalah ini dia, OKC Thunder. Yang season lalu OKC menjadi puncak klasmen di bagan West. Jadi mungkin nanti gue bakal bikin video per minggunya buat bahas NBA. Tapi terutama tim gue sendiri yaitu OKC. Mungkin tipis-tipis bakal bahas tim yang lain. Tapi karena gue juga nggak bakal bisa nonton semua game, biasanya gue nonton ya matchnya OKC atau enggak kalau ada match-match yang seru gitu. Biasanya juga kayak misalkan playoff itu kan udah mulai yang tim-tim yang jagonya lah ketemu gitu. Jadi biasanya gue juga nonton. Tapi kalau regular season biasanya gue nontonnya ya OKC doang. Jadi perkembangan tim lain pun biasanya gue tahu setelah mereka ketemu tim gue ini. Jadi karena bener-bener seasonnya ini bahkan hari ini udah mulai, jadi gue bakal bahas dulu tentang OKC Thundernya ini, si OKC-nya ini, Oklahoma City, sebelum dia main match pertamanya buat regular season. Oke, langsung aja kita sambil buka web di NBA-nya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke page-nya Oklahoma City Thunder. Ini dia, kita langsung coba ke tim roster. Oke, sebelum itu, jadi pertama-tama yang gue bakal bahas adalah off seasonnya. Off season tiap tim banyak pergerakan trade-nya ya, jadi gue bahas yang Oklahoma City aja lah. Yang pertama, yang paling gede di off season tahun ini, trade-nya Josh Giddey dan Alex Caruso. Nah, Josh Giddey ini juga sebenarnya di OKC itu salah satu playmaker utamanya lah. Dia menonjolnya kan di kualitas passingnya kan. Jadi biasanya si OKC ini kalau ada inbound pass itu yang ditunjuk buat jadi pengopernya si Josh Giddey ini. Biasanya kayak kalau tahun lalu sempat main bareng Chet Holmgren, sempat ada passing dari samping gitu langsung aliap ke si Chet Holmgren. Jadi di off season ini ceritanya adalah si Sam Presti, si GM-nya OKC, dia nawarin ke Josh Giddey, lu mau nggak season depan mainnya cadangan, nggak starter, cuman ya kayak six man gitulah, cadangan tapi minutes playnya tetap banyak. Nah, dia bilang di karirnya yang sekarang ini kayaknya dia nggak mau, dia tetap maunya main starter. Kenapa Sam Presti berpikiran untuk cadangin si Josh Giddey ini? Karena menurut gua juga Josh Giddey itu di starter bener-bener jadi titik kelemahannya OKC. Setiap musuh nyerang tuh nyerangnya lewat Josh Giddey karena dia lemot dan lompatnya juga nggak tinggi, ya badannya juga ya lumayan gede, tapi ya karena lemotnya itu jadi nggak bisa defense di perimeter. Di perimeter dia juga lemot, jadinya ketinggalan, nggak bisa tempelin musuhnya. Di
dalam paint juga dia nggak bagus-bagus banget defense-nya. Jadi bener-bener semua musuh tuh kalau gua lihat dari season lalu ngincer Josh Giddey buat nyerang defense-nya OKC. Lahirlah trade itu dengan Bulls. Josh Giddey di trade dengan Caruso dan beberapa pick lah kalau nggak salah. Terus off season selanjutnya kita juga sign free agent si Isaiah Hartenstein. Itu dari sebelum dealnya terjadi, itu dari sebelum-sebelumnya emang fans tuh juga udah pengen banget tuh buat OKC ngesign dia. Soalnya Chet Holmgren sendiri kalau dia doang di posisi 5 itu sebagai center itu biasanya kewalahan, nggak ada backupnya tuh Jalen Williams, dan dia nggak bener-bener murni posisi 5 gitu loh, dia posisi 4 lah gitu bisa dibilang. Nah si Chet ini nggak ada backupnya, udah gitu ditambah Chet itu sebagai posisi 5 atau center, dia mainnya lebih sering keluar kan, karena dia juga bisa 3 point. Nah jadi kalau ngelihat dari season lalu kita reboundnya selalu kalah banget sama tim musuh, makanya dibutuhkanlah satu center lagi gitu loh. Ditambah Isaiah Hartenstein ini juga punya skill set playmaking lah, itu tuh yang selalu diincar sama si Sam Presti, si GM nya. Defense-nya juga lumayan ya karena dia 7-footer kan, jadi buat shot blockingnya tetap ada lah, di paint-nya tetap ke kontes lah, rebound-nya juga bisa ngadu lah. Udah off seasonnya 2 itu aja harusnya. Paling off season OKC itu kita nge-sign extension kontrak Isaiah Joe dan Aaron Wiggins. Isaiah Joe itu shooter OKC, yang Aaron Wiggins two-way player-nya lah, the guy who save basketball katanya, meme-nya gitu untuk di kalangan fans OKC. Nah sekarang kita langsung aja bahas rosternya. Di roster season yang sekarang ini ya ada 2 pemain antah berantah yang baru desain akhir-akhir off season juga. Bahkan Alex Reese ini baru desain deket-deket inilah, gara-gara si Isaiah Hartenstein itu cedera. Jadi kayaknya dia bakal miss awal-awal season nih. Cuman harusnya sih nggak lama ya. Nah ini nggak tahu lah pemain dari mana antah berantah. Yang pertama Shai, MVP kita, nggak usah diragukan lagi ya. Ini kapten, dia harusnya sih kaptennya oke sih ya. Nah ini nomor 3 Dylan Jones, itu rookie tahun ini. Nah rookie kita yang tahun ini itu ada 2, si Dylan Jones sama Ajay Mitchell. Nah Dylan Jones ini tuh tipikal mainnya gini kan, si Sam Presti kan bilang dia mau ngedraft pemain yang bisa making decision gitu. Jadi terutama pemain-pemain yang punya skill playmaking gitu. Nah si Dylan Jones ini punya sebetulnya, cuman menurut gua masih kurang lah. Dia pergerakan off ball-nya juga kurang banget, kayak nggak ngerti gitu, masih standar inilah college lah. Nah dia tipikal mainnya nge-shoot, dia shoot mid range bisa, shoot 3 point bisa, tapi itu dia
tipikal college banget masih. Dia benar-benar pas kemarin di preseason itu dia jelek sih off ball-nya. Nah dia kan pick yang lebih bagusnya, sedangkan si Ajay Mitchell itu yang second round picknya. Oh, rookie kita ada tiga. Satu lagi Nikola Topic, cuman cedera, udah pasti miss season ini. Nah ini yang rookie keduanya Ajay Mitchell, ini malah rookie dari second round pick. Ternyata dia mainnya lebih bagus. Menurut gue pun juga lebih bagus. Kata orang juga dia two-way player, nyerang bisa, defense perimeter bisa. Dan dia main di wing kayak udah paham aja gitu. Udah kayak udah pemain NBA aja. Dia tahu kapan harus drive, dia tahu kapan harus stay in the corner gitu. Dia tahu kapan harus ngasih pick ke temennya, kapan harus cutting, dia tahu tuh. Lancar dia pergerakan off ball-nya juga. Nah ini rookie satu lagi, Nikola Topic. Nah Nikola Topic nih bisa dibilang steal-nya OKC sih di draft tahun ini. Soalnya dia masih muda juga, tapi sayangnya dia cederanya kalau nggak salah ACL deh. Nah jadinya dia miss, udah dipastikan miss 1 season gitu. Nah kenapa OKC berani ngedraft dia padahal dia cedera? Karena sebelumnya OKC udah pernah mengalami kejadian serupa dengan Chet Holmgren. Nah dan apa yang dilakukan OKC ke Chet Holmgren itu terhitungnya sukses, karena setelah 1 tahun dia break, cedera, gak main 1 season selanjutnya dia main, Chet Holmgren ya bisa dilihat sendiri gitu, langsung perform. Walaupun hitungannya jadinya dia rookie tahun ini tuh tahun kemarin tuh. Sekalinya Chet Holmgren main, ya buktinya kita langsung bisa peringkat 1 gitu loh. Emang berpengaruh itu juga. Nah karena OKC udah ada track recordnya nih, berhasil menjalankan treatment yang baik kepada Chet Holmgren, jadi kenapa enggak kita coba lagi ke Nikola Topic. Karena Nikola Topic ini steal banget. Nanti season depan ya anggaplah season ini kita udah bagus gitu rosternya. Season depan dengan gak usah sign pemain lagi, atau kita misalkan dapat pick jelek, nah kita udah punya tambahan Nikola Topic lagi ini sebagai rookie. Oke, kita bahas urut lagi. Ada Dort nggak usah ditanya lah, ya emang defender, salah satu top best defender in the league. Jadi ya perimeter ya, kita ngomongin perimeter, lockdown, defense, ya kita bisa ngandelin ke Dort lah. Terus ada Jalen Williams. Nah Jalen Williams ini dah, dia kerjaannya main game. Dia main gamenya jago, tapi kayaknya dia lagi cedera juga. Di preseason juga belum main soalnya. Dia backup centernya Chet Holmgren season kemarin, tapi ya menurut gue dia nggak posisi murni 5, nggak center. Nah, cuman dimainin sama coach kita ya jadi center. Dia bagusnya dia bisa dapetin offensive foul
offensive foul terbanyak kalau nggak salah deh. Nah ini nomor 7 Chet Holmgren, our unicorn, our shot blocker. Ya kita lihat aja season keduanya dia lah. Dia agak sedikit ganti shooting formnya, cuman gua lihat di preseason sih masih aman, 3 point masih masuk, ya beberapa ada yang miss, mid range nya juga masih bagus, cuman agak beda dikit aja shooting formnya. Nah ini nomor 8 Jalen Williams, bisa dibilang dia bahkan misalkan disuruh pilih pemain terjagonya di OKC, nomor 1 udah pasti Shai. Nah nomor 2 nya itu antara si Chet Holmgren sama Jalen Williams. Kalau gue pilih Jalen Williams, dia tipikal all around, main post up bisa, sebagai playmaker bisa, sebagai orang yang ngepick bisa, sebagai orang yang ngoper juga bisa. Dia bisa defend guard, bisa defend forward, shootnya bagus, 3 point, mid range, layupnya ada, dia juga vertical jumpnya ada. Season lalu tuh paling banyak di OKC ngedang tuh dia, kalau nggak salah statnya kayak gitu kata fansnya. Dia menurut gua di season ini bakal bersinar banget sih. Ya kita lihat aja lah kemarin di preseason, soalnya apalagi awal-awal ya, si Shai itu match pertama dan kedua gitu kalau nggak salah, pokoknya match pertama preseason si Shai itu belum main, yang main si Jalen Williams. Itu dia gila banget. Sekarang perkembangan yang paling pesatnya yang gue lihat dari dia adalah step back 3-nya udah lancar banget. Kayak akurasi shootnya makin bagus gitu pas dia off the dribble. Nah terus nomor 9 ini dia pemain baru kita, Alex Caruso. Ini pemain favorit semua orang ya harusnya ya, semua fans NBA. Dulu dia pas di Lakers soalnya menggila banget kan, namanya naik tuh, Caruso. Dengan badannya yang kecil, dia lompatnya tinggi, dia bisa nerima alley-up, defense-nya juga oke, bagus. Dan tiba-tiba dia dari Bulls di trade ke OKC tuker Josh Giddey. Ya sebenarnya menurut gue win-win trade banget, karena kita butuh defender. Ya lihatlah Celtics gitu kan, salah satu contoh tim yang akhirnya bisa juara dengan roster itu gitu. Mereka punya defensive player-nya banyak banget. Ada si Derrick White, Drew Holiday, ya Jaylen Brown, hitungannya dia bisa defense lah. Ya belum lagi di centernya Porzingis season kemarin, cuman sekarang lagi cedera. Jadi buat ngebentuk tim championship itu menurut gua butuh banyak pemain yang bisa defense yang oke. Nah ini nomor 11 Isaiah Joe, itu yang gue bilang shooternya OKC. Dia yang gak disangka-sangka pas masuk OKC itu kepake banget ternyata. Dia shooter murni saat kondisi susah, kita butuh 3 point, dia beneran ada gitu loh. Jadi worth it lah menurut gua si OKC itu memperpanjang kontrak dia. Nah ini yang sebelahnya nomor 13 Ousmane Dieng dari Prancis.
tergolong masih muda juga karena dia masuknya tuh 19 tahun kalau nggak salah, 19 atau 18 gitu, harusnya 19. Tapi setiap dia main di tingkat NBA selalu masih kurang banget. Padahal dia itu dimainin di G League kan. Di G League tuh timnya OKC yang di G League namanya OKC Blue itu juara tahun kemarin. Dan dia MVP-nya. Cuman kemarin main di preseason, waduh, benar-benar skillnya menurut gua kayak mentok gitu, nggak ada upgrade-nya. Shootnya masih hoki-hokian, pergerakannya juga kayak nggak ngerti dia harus kemananya. Mirip-mirip tuh kayak yang dulu siapa, Pokusevski, nah kayak gitu. Jadi kayak mentok, nggak tahu bakal diapain, padahal dia awalnya itu prospek banget. Dia bahkan picknya itu lebih tinggi dari Jalen Williams, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Menurut gua nggak akan lama lah, kayaknya dia bakal di trade dari OKC. Nah, ini sebelahnya nomor 14 Adam Flagler. Adam Flagler juga pemain season lalu yang di sign-nya terakhir lah, pemain biasa aja buat backup doang, bahkan lapis 3 lah dia. Nah, ini dia nomor 21 Aaron Wiggins. Aaron Wiggins ini two-way player kita, modelannya wing player, makanya gue bilang si Ajay Mitchell ini tuh ya kayak mirip-mirip Aaron Wiggins sebetulnya. Main di wing, dia tahu kapan harus drive, dia tahu kapan harus cutting, dia tahu kapan harus nunggu biar dioper buat nge-shoot. Itu udah paham lah gitu. Dan defense-nya ada dua orang ini, si Aaron Wiggins dan Ajay Mitchell. Dan badan nanggung 6,5 feet. Jadi kayak dia jaga guard bisa, jaga forward walaupun agak kalah tinggi tapi masih bisa gitu loh. Dan si Aaron Wiggins ini meme-nya kalau defense OKC, the guy who save basketball. Karena tiap kita lagi butuh poin atau lagi kondisi kalah, tiba-tiba dia jago. Gak ngerti kenapa. Nah, terus nomor 22 Cason Wallace, itu rookie tahun lalu. Dia posisinya point guard, shooting guard. Ini juga perimeter defender. Makanya pemain kita banyak banget nih yang bisa defend di perimeter. Udah di paint-nya udah ada Chet Holmgren, ada Isaiah Hartenstein, ada Jalen Williams. Seenggaknya di perimeternya musuh udah mau switch defender juga udah nggak ngaruh, semuanya bisa, semuanya oke gitu defense-nya. Dan dia juga selama di season kemarin, dari awal kalau dibandingin pas awal season sama akhir season, shoot 3 point-nya improve banget. Kita memang benar-benar sedang membuat championship team. Nah, ini nomor 34 Kenrich Williams. Dia kayak pemain cabutan sebenarnya. Sebetulnya belum tentu dimainin juga kadang. Tapi karena dia sedikit lebih tua dan punya pengalaman, ya padahal paling tuanya di tim ini 30 tahun. Cuman beberapa kali dia dimainin ya buat defend forward yang agak gede, yang gak kepegang sama guard kita kayak Dort, atau kita punya Aaron Wiggins juga masih kekecilan, punya Jalen Williams juga masih kekecilan, bisa dikasih ke Kenrich Williams. Padahal badannya gak jauh beda, cuman entah kenapa dipercaya aja dia.
plus decision makingnya ada sih dia. 3 poinnya juga lumayan bagus. Jadi kepake lah backup player kayak dia nih. Terus tadi nomor 44 Nikola Topic belum bakal main di season ini. Terus nomor 55 ini dia Isaiah Hartenstein. Salah satu tambahan amunisi di season ini. Dan menurut gua bakal impact banget karena season lalu itu kita kalah, bener-bener kalah di rebound. Dan ngelihat preseason kemarin 4 game atau 5 game gitu, dia offensive reboundnya ada banget nih, nolong banget buat OKC. Walaupun tipikal mainnya dia cuman bisa floater, shootnya jelek, floater atau ya main post up di paint. Tapi keuntungannya Chet Holmgren jadi bisa leluasa main di luar kalau lagi main bareng dia. Nah tapi minusnya kalau mereka main bareng, yang tadinya season lalu yang jagain Chet Holmgren ini kan posisi 5 kan si center. Gara-gara Chet Holmgrennya keluar, posisi 5-nya ketarik keluar, paintnya kosong. Teman-temannya mau ngedrive suka cita bebas dah tuh, mau ngedrive nggak ada yang ngeblokin karena ketarik posisi 5 musuhnya sama Chet Holmgren. Nah kalau gue lihat dari preseason kemarin, si Chet sama Hartenstein main bareng, posisi 5-nya tetap di dalam karena Hartensteinnya di dalam. Yang jaga Chet Holmgren posisi 4 atau posisi 3 dari tim musuhnya. Nah itu udah cukup buat jaga Chet Holmgren di luar menurut gua. Karena dia kan badannya agak ringkih ya. Pilihannya ya kalau nggak shoot ya, walaupun dia pasti lebih tinggi daripada musuhnya, tapi kalau di kontes ya kan nggak ada yang tahu ya, shootnya jadi belum tentu masuk. Kayak masih belum tahu sih starternya nanti yang finalnya gimana. Oke udah, ini pelatih kita Mark Daigneault, mirip Mr. Bean tapi jenius, bawa OKC peringkat 1. Nah sekarang kita bakal bahas rotasinya. Menurut gua rotasinya Shai, Jalen Williams, Lu Dort, Chet Holmgren. Nah salah satunya ini antara Caruso atau Hartenstein. Kalau kita ngomongin kalau Hartensteinnya udah sembuh nanti ya. Ini kan kalau sekarang lagi cedera, jadi awal-awal season kayaknya dia nggak bakal main. Menurut gue yang off the bench-nya itu Caruso sih, harusnya ya. Tapi bisa juga sih dia starter sebetulnya ya. Si Hartensteinnya gantian sama Chet Holmgren. Tapi kalau dilihat dari preseason kemarin sih, soalnya yang lebih dicoba itu gimana kalau Chet Holmgren main bareng sama Hartenstein. Makanya kayaknya sih kalau feeling gua ya bakal Chet Holmgren, Hartenstein, Jalen Williams, Lu Dort, Shai. Tapi ya karena dia masih cedera si Hartenstein ini, bisa aja Caruso starter. Masalahnya playoff kemarin kita tuh gara-gara si Josh Giddey ini susah lah buat defense, kita selalu kelabakan. Sempet beberapa kali di akhir-akhir tuh lawan Dallas kayaknya udah nggak starter Josh Giddey. Nah saat Josh Giddey nggak starter ini, penggantinya itu kalau nggak Isaiah Joe, jadi kita punya shooter. Waktu itu soalnya kondisinya buat ngimbangin Dallas yang mainnya 3 point, atau enggak Cason Wallace yang bisa nembak 3 point juga tapi nggak sebagus si Isaiah Joe, tapi dia bisa defense. Jadi kalau ada switch up play ya dia tetap bisa megang lah best player musuhnya. Nah di benchnya
Yang off the bench-nya itu anggaplah starternya tadi ya, Hartenstein, Chet Holmgren, Jalen Williams, Lu Dort, Shai. Off the bench-nya Caruso, Jalen Williams. Kalau dia udah sembuh, kayaknya dia cedera juga karena belum main preseason. Aaron Wiggins, Cason Wallace, Isaiah Joe. Main small ball banget tuh. Kemarin di preseason kayak gitu, dan season lalu pun suka banget tuh benchnya main small ball kayak gitu. Tapi nggak disangka-sangka tiba-tiba benchnya yang ngangkat poinnya, suka random gitu. Tiba-tiba Isaiah Joe nge-3 masuk mulu, Aaron Wiggins tiba-tiba bisa ngepoin mulu. Nah, first match ini OKC bakal lawan Nuggets. Kita langsung ketemu Jokic, kita ketemu best center in the league. Nah ya, permasalahan kita season lalu kurangnya center. Sekarang kita udah nambah center. Ya tapi masih cedera juga sih. Jadi belum bisa kejawab juga. Tapi ya kita lihatlah efek dengan bertambahnya Caruso ke roster kita. Buat prediksi, ini omongan awal season banget, bahkan seasonnya belum mulai. Gue bilang ya kita buktikan nanti lah. Kalau omongan gue cocok sama nanti pas udah akhir season, berarti bagus ini tim. Sesuai ekspektasi. Prediksi gue bakal tetap first seed lagi, bakal tetap peringkat 1 lagi. Emang kalau untuk prediksi championship ini yang rada susah ya. Dallas itu tuh gak jelas mainnya. Si Luka itu tai. Walaupun Shai jago juga, cuman cara mainnya si Dallas itu pas di playoff kemarin itu udah tai banget tuh. Susah banget dijaganya. Ya kalau target gua untuk playoff, ya playoff masih bisa diprediksi nanti. Tapi kalau gua prediksi sekarang, seenggaknya naik 1 tingkat dari season lalu. Kayaknya season ini sih bisa sih kita masuk West Conference Finals. Menurut gua bisa dengan roster kayak gini, full healthy. Jadi segini dulu buat video sekarang. Kedepannya mungkin gue bakal bahasnya per minggu, tapi gue bahasnya yaitu tim favorit gue doang, si OKC ini. Mungkin kalau ada tim lain ya gue bahas dikit-dikit kalau ada yang benar-benar menggemparkan gitu loh. Oke, makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you.